Hutan Bintang dan Penjaga Mimpi. Bab 1. Cahaya di Jendela. Arka adalah anak laki-laki yang tinggal di pinggir hutan bersama neneknya. Suatu malam, seekor kunang-kunang biru masuk ke kamarnya. Cahayanya sangat indah dan seolah memanggil Arka keluar rumah. Arka mengikuti kunang-kunang itu menuju hutan. Ia terkejut karena seluruh hutan bercahaya seperti langit penuh bintang. Pepohonan dan bunga-bunga terlihat hidup di malam hari. Di tengah hutan, Arka bertemu rusa putih bertanduk cahaya. Rusa itu berkata bahwa hutan bintang sedang kehilangan cahaya mimpi. Rusa putih memberikan Arka lentera bercahaya hangat. Lentera itu bisa menghidupkan kembali harapan yang mulai redup. Arka berjalan melewati sungai bercahaya. Airnya memantulkan bintang-bintang seperti cermin langit malam. Seekor burung biru kecil menemani perjalanan Arka. Burung itu selalu bernyanyi lembut saat malam terasa sunyi. Arka tiba di bukit gelap tanpa cahaya. Tempat itu terasa dingin dan sepi dibanding bagian hutan lainnya. Di atas bukit, Arka menemukan seekor rubah perak yang kesepian. Rubah itu menjaga mimpi-mimpi yang terlupakan. Arka mengangkat lentera kecilnya. Cahaya hangat mulai memenuhi bukit dan perlahan menghilangkan kegelapan. Rubah perak membawa Arka ke danau besar yang penuh cahaya bintang. Di permukaan air terlihat kenangan indah manusia. Di ujung hutan, Arka menemukan gerbang awan bercahaya. Gerbang itu adalah jalan bagi mimpi menuju dunia manusia. Arka melihat bayangan seorang anak yang sedih dan sendirian. Cahaya mimpinya hampir padam. Arka duduk menemani anak itu tanpa banyak bicara. Perlahan cahaya hangat kembali muncul di hati anak tersebut. Di tengah hutan bintang berdiri pohon raksasa bercahaya. Ribuan mimpi indah tersimpan di daun-daunnya. Kabut hitam muncul dari danau dan mencoba memadamkan cahaya mimpi. Seluruh hutan menjadi gelap. Walau takut, Arka tetap berdiri sambil membawa lentera kecilnya. Cahaya hangat perlahan mengusir kabut hitam. Kunang-kunang kembali muncul. Bunga-bunga bercahaya mekar lagi dan hutan bintang menjadi indah seperti semula. Rusa putih berkata bahwa Arka kini adalah bagian dari penjaga mimpi. Tugasnya menjaga harapan dan ketenangan. Arka kembali ke rumah ditemani cahaya kunang-kunang biru. Langit malam terlihat lebih damai dari biasanya. Sebelum tidur, Arka memandang bintang dari jendelanya. Ia tersenyum kecil karena tahu hutan bintang akan selalu menjaga mimpi indah semua anak. Suatu malam, lentera Arka bersinar terang dan membawanya ke tengah hutan bintang. Di sana berdiri jam raksasa berwarna emas. Tik, tok, tik, tok. Namun tiba-tiba jam itu berdetak sangat cepat. Penjaga waktu tidur berkata, banyak hati mulai sulit beristirahat. Arka mengangkat lentera kecilnya. Cahaya hangat menyebar ke seluruh hutan. Perlahan, detakan jam kembali tenang. Tik, tok, tik, tok. Dan malam kembali damai. Rusa putih membawa Arka ke bukit tertinggi di hutan bintang. Di sana ada satu bintang kecil yang hampir padam. Itu cahaya seseorang yang kehilangan harapan, kata rusa putih. Saat Arka menyentuh bintang itu, ia melihat seorang anak perempuan sedang menangis sendirian. Arka berkata pelan, kau tidak sendiri. Lentera Arka langsung bersinar hangat. Perlahan, bintang kecil itu kembali terang. Dan seluruh langit malam kembali dipenuhi cahaya indah. Suatu malam, lentera Arka bersinar terang dan membawanya ke tengah hutan bintang. Di sana berdiri jam raksasa berwarna emas.
Tik, tok, tik, tok. Namun tiba-tiba jam itu berdetak sangat cepat. Penjaga waktu tidur berkata. Banyak hati mulai sulit beristirahat. Arka mengangkat lentera kecilnya. Cahaya hangat menyebar ke seluruh hutan. Perlahan, detakan jam kembali tenang. Tik, tok, tik, tok. Dan malam kembali damai. Rusa putih membawa Arka ke bukit tertinggi di hutan bintang. Di sana ada satu bintang kecil yang hampir padam. Itu cahaya seseorang yang kehilangan harapan, kata rusa putih. Saat Arka menyentuh bintang itu, ia melihat seorang anak perempuan sedang menangis sendirian. Arka berkata pelan, "Kau tidak sendiri." Lentera Arka langsung bersinar hangat. Perlahan, bintang kecil itu kembali terang. Dan seluruh langit malam kembali dipenuhi cahaya indah. Pohon mimpi. Di tengah hutan bintang berdiri pohon raksasa bercahaya. Daunnya berkilau seperti bulan. Dan di setiap cabangnya tergantung cahaya-cahaya kecil. Itu semua mimpi manusia, kata rusa putih. Namun satu cahaya terlihat redup. Arka mendekat lalu mengangkat lentera kecilnya. Perlahan, cahaya itu kembali bersinar hangat. Pohon mimpi pun kembali bercahaya indah. Kabut hitam. Saat malam semakin sunyi, kabut hitam muncul di antara pepohonan. Kunang-kunang mulai menghilang. Hutan menjadi gelap. Arka memegang lentera erat-erat. Aku tidak takut, katanya pelan. Cahaya lentera langsung menyebar ke seluruh hutan. Kabut hitam perlahan menghilang. Dan ribuan kunang-kunang kembali memenuhi langit malam. Danau bulan. Arka dan rusa putih tiba di sebuah danau yang sangat tenang. Airnya memantulkan cahaya bulan seperti cermin. Namun malam itu, permukaan danau mulai bergelombang gelap. Danau ini menyimpan ketenangan hati, kata rusa putih. Arka perlahan mengangkat lentera kecilnya. Cahaya hangat menyinari air danau. Perlahan, gelombang gelap menghilang. Dan bulan kembali bersinar indah di permukaan air. Gerbang bintang. Di ujung hutan bintang berdiri gerbang besar bercahaya. Gerbang itu mulai meredup sedikit demi sedikit. Gerbang ini membawa mimpi indah ke dunia manusia, kata burung biru kecil. Arka mendekat lalu menyentuh gerbang dengan lentera kecilnya. Tiba-tiba cahaya besar memenuhi langit malam. Gerbang kembali bersinar terang. Kunang-kunang beterbangan di sekitar hutan. Dan angin malam kembali terasa damai. Danau bulan. Arka dan rusa putih tiba di sebuah danau yang sangat tenang. Airnya memantulkan cahaya bulan seperti cermin. Namun malam itu, permukaan danau mulai bergelombang gelap. Danau ini menyimpan ketenangan hati, kata rusa putih. Arka perlahan mengangkat lentera kecilnya. Cahaya hangat menyinari air danau. Perlahan, gelombang gelap menghilang. Dan bulan kembali bersinar indah di permukaan air. Gerbang bintang. Di ujung hutan bintang berdiri gerbang besar bercahaya. Gerbang itu mulai meredup sedikit demi sedikit. Gerbang ini membawa mimpi indah ke dunia manusia, kata burung biru kecil. Arka mendekat lalu menyentuh gerbang dengan lentera kecilnya. Tiba-tiba cahaya besar memenuhi langit malam. Gerbang kembali bersinar terang. Kunang-kunang beterbangan di sekitar hutan. Dan angin malam kembali terasa damai. Danau bulan. Arka dan rusa putih tiba di sebuah danau yang sangat tenang.
Airnya memantulkan cahaya bulan seperti cermin. Namun malam itu, permukaan danau mulai bergelombang gelap. Danau ini menyimpan ketenangan hati, kata rusa putih. Arka perlahan mengangkat lentera kecilnya. Cahaya hangat menyinari air danau. Perlahan, gelombang gelap menghilang. Dan bulan kembali bersinar indah di permukaan air. Gerbang bintang. Di ujung hutan bintang berdiri gerbang besar bercahaya. Gerbang itu mulai meredup sedikit demi sedikit. Gerbang ini membawa mimpi indah ke dunia manusia, kata burung biru kecil. Arka mendekat lalu menyentuh gerbang dengan lentera kecilnya. Tiba-tiba cahaya besar memenuhi langit malam. Gerbang kembali bersinar terang. Kunang-kunang beterbangan di sekitar hutan. Dan angin malam kembali terasa damai. Danau Bulan. Arka dan rusa putih tiba di sebuah danau yang sangat tenang. Airnya memantulkan cahaya bulan seperti cermin. Namun malam itu, permukaan danau mulai bergelombang gelap. Danau ini menyimpan ketenangan hati, kata rusa putih. Arka perlahan mengangkat lentera kecilnya. Cahaya hangat menyinari air danau. Perlahan, gelombang gelap menghilang. Dan bulan kembali bersinar indah di permukaan air. Gerbang bintang. Di ujung hutan bintang berdiri gerbang besar bercahaya. Gerbang itu mulai meredup sedikit demi sedikit. Gerbang ini membawa mimpi indah ke dunia manusia, kata burung biru kecil. Arka mendekat lalu menyentuh gerbang dengan lentera kecilnya. Tiba-tiba cahaya besar memenuhi langit malam. Gerbang kembali bersinar terang. Kunang-kunang beterbangan di sekitar hutan. Dan angin malam kembali terasa damai. Pulau Lampion tidur. Pada suatu malam yang tenang, seorang anak laki-laki bernama Nino duduk di tepi pantai sambil memandangi bulan. Angin malam berhembus lembut. Ombak bergerak perlahan. Dan langit dipenuhi bintang-bintang kecil yang berkilau indah. Tiba-tiba, Nino melihat sebuah lampion kecil melayang dari tengah laut. Lampion itu bercahaya hangat berwarna emas. Perlahan lampion itu mendekat hingga berhenti tepat di depan Nino. Di lampion itu tertulis, "Untuk hati yang ingin bermimpi." Nino memegang lampion itu perlahan. Hangat sekali. Dan tiba-tiba, cahaya besar muncul di sekelilingnya. Saat Nino membuka mata, ia sudah berada di sebuah pulau kecil yang sangat indah. Pulau itu dipenuhi ribuan lampion bercahaya yang melayang di udara. Ada lampion biru, lampion merah muda, lampion emas. Semua bergerak perlahan seperti bintang kecil. Selamat datang di Pulau Lampion Tidur. Suara lembut terdengar dari belakang. Seekor kura-kura putih besar berjalan mendekati Nino sambil tersenyum hangat. "Siapa kamu?" tanya Nino pelan. "Aku penjaga mimpi malam." Nino melihat sekeliling pulau dengan kagum. Namun ia menyadari sesuatu. Salah satu lampion terlihat redup dan hampir padam. "Kenapa lampion itu gelap?" tanya Nino. "Karena ada seseorang yang tidur dengan hati sedih," jawab kura-kura putih. Nino perlahan mendekati lampion itu. Lalu ia memegangnya dengan kedua tangan sambil berkata pelan, "Semoga malammu menjadi tenang." Tiba-tiba, lampion itu kembali menyala hangat. Cahayanya semakin terang hingga menerangi seluruh pulau. Semua lampion ikut bersinar indah. Angin malam berhembus lembut. Laut terdengar tenang. Dan langit malam terasa sangat damai. Kura-kura putih tersenyum kecil. Kadang,
Satu harapan kecil bisa menerangi banyak hati. Perlahan, mata Nino mulai terasa berat. Lampion-lampion bergerak lembut di udara. Dan malam pun memeluk dunia dengan hangat. Selamat tidur. Kereta mimpi di tengah malam. Sesi 1, tiket perak. Pada malam yang sangat tenang, seorang anak perempuan bernama Aluna mendengar suara peluit kereta dari luar rumahnya. Uut. Padahal di desanya sudah tidak ada rel kereta yang digunakan. Dengan penasaran, Aluna membuka jendela. Di luar, ia melihat tiket kecil berwarna perak tergeletak di halaman. Tiket itu bercahaya lembut seperti bulan. Di atasnya tertulis, "Kereta mimpi, berangkat tengah malam." Tiba-tiba suara peluit terdengar lagi. Uut. Aluna segera mengenakan jaket hangat lalu berjalan mengikuti cahaya tiket itu. Di ujung jalan desa, sebuah kereta besar bercahaya sedang menunggu di tengah kabut malam. Lampunya hangat. Rodanya berkilau seperti bintang. Dan pintunya terbuka perlahan. "Selamat datang," kata kondektur tua sambil tersenyum lembut. Sesi 2, Negeri Mimpi. Aluna naik ke dalam kereta. Begitu kereta berjalan, pemandangan di luar berubah menjadi langit penuh bintang. Kereta itu melaju di atas awan. Indah sekali. Namun saat tiba di sebuah kota kecil di langit, Aluna melihat beberapa lampu mulai padam. "Kenapa kotanya gelap?" tanya Aluna. Kondektur tua menjawab, "Karena ada hati yang kehilangan harapan." Aluna memegang lampu kecil di dalam kereta lalu mengangkatnya perlahan. Cahaya hangat langsung menyebar ke seluruh kota. Lampu-lampu kembali menyala. Bintang-bintang bersinar lebih terang. Dan kota langit kembali indah seperti semula. Kondektur tua tersenyum hangat. "Terima kasih sudah menjaga mimpi malam ini." Tak lama kemudian, kereta membawa Aluna pulang sebelum pagi tiba. Dan malam itu, Aluna tertidur tenang sambil memeluk tiket peraknya di bawah cahaya bulan.